Di sebuah lembah subur di tanah Sumatera, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Toba. Ia tinggal seorang diri di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Setiap hari, Toba pergi ke ladang atau memancing di sungai yang mengalir jernih. Walau hidup sendiri, ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Hatinya tenang, meski kesepian kerap menyapa malam-malamnya. Suatu pagi, saat matahari baru terbit dan kabut masih menyelimuti lembah, Toba memutuskan untuk memancing di sungai. Air mengalir tenang, dan burung-burung berkicau riang. Tak lama, kailnya tersangkut. Ia menariknya perlahan, dan betapa terkejutnya Toba. Seekor ikan mas yang sangat besar, berwarna keemasan, tergantung di ujung pancingnya. Sisiknya berkilau diterpa sinar mentari, dan matanya bersinar seperti permata. Toba membawa ikan itu pulang dengan hati penuh sukacita. Ia membayangkan makan malam yang lezat. Namun, begitu sampai di rumah, sesuatu yang ajaib terjadi. Saat ia hendak membersihkan ikan, tiba-tiba ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Ia mengenakan pakaian indah dan memiliki senyum yang menenangkan. Wanita itu berkata bahwa ia sebenarnya adalah seorang putri dari hayangan yang dikutuk menjadi ikan. Namun karena kebaikan hati Toba, kutukan itu terangkat. Melihat kecantikan putri itu, Toba terpesona dan ingin menikahinya. Namun sang putri memberikan satu syarat, "Jangan pernah sekalipun kau ungkapkan asal-usulku sebagai seekor ikan kepada siapapun. Apalagi kepada anak kita nanti." Toba menyanggupi janji itu. Keduanya lalu menikah dan hidup bersama. Waktu berlalu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sehat, kuat dan cerdas. Mereka menamainya Samosir. Tapi, ada satu keanehan. Samosir selalu merasa lapar. Ia bisa makan porsi besar berkali-kali, namun tetap saja merasa kosong. Meski demikian, Toba dan istrinya menyayanginya dengan sepenuh hati. Suatu hari, sang ibu meminta anaknya untuk mengantarkan makanan ke ladang, tempat Toba bekerja. Samosir mengangguk dan berjalan dengan ceria. Namun, aroma makanan yang hangat menggoda perutnya yang selalu lapar. Di tengah jalan, ia berhenti di bawah pohon rindang dan memakan semuanya. Setelah kenyang akhirnya ia mengantuk dan tertidur. Sementara itu, Toba yang kelelahan dan lapar menanti makanan tak kunjung datang. Ia memutuskan untuk pulang. Di tengah jalan, ia menemukan Samosir tertidur pulas. Toba pun membangunkannya dan bertanya, "Mana makanan buat ayah?" tanya Toba tegas. "Maaf ayah, aku lapar. Sudah kumakan semuanya," jawab Samosir jujur. Mendengar itu, amarah Toba meledak. Tanpa sadar ia berkata, "Dasar anak ikan, tidak tahu diuntung." Karena takut, Samosir kemudian lari menemui ibunya di rumah sambil menangis dan menceritakan kejadian itu. Langit mendadak gelap, petir menyambar, angin kencang berembus dari segala arah. Sang istri yang mendengar pun menangis dengan hati hancur. Ia merasa dikhianati. Syarat yang dulu ia berikan telah dilanggar. Dengan air mata yang mengalir deras, ia membawa anaknya ke puncak bukit. Lalu, dalam sekejap, tanah retak dan gempa mengguncang lembah. Air memancur dari perut bumi, hujan turun tak henti. Lembah perlahan-lahan terisi air. Toba pun hanya bisa pasrah apa yang sudah terjadi. Daratan pun tenggelam. Sawah-sawah berubah menjadi dasar danau. Dan dari kejauhan, hanya satu pulau kecil yang tersisa di tengah danau luas. Pulau itulah tempat sang anak dan ibunya terakhir terlihat. Danau itu kini dikenal dengan nama Danau Toba, dan pulau di tengahnya disebut Pulau Samosir. Danau Toba bukan sekadar keajaiban alam. Ia menyimpan kisah cinta, kesetiaan, dan janji yang dilanggar. Sebuah pelajaran bahwa kata-kata yang terucap saat marah bisa meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifin juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.